dan merupakan bangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kesultanan Cirebon erat dikaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali. Sultan pertama Kerajaan Cirebon adalah Sultan Hasanuddin pada tahun 1522 hingga 1570. Namun, pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin wafat dan penguasaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf pada tahun 1570 hingga 1580. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini berhasil menaklukkan dan menguasai kerajaan Pajajaran Hindu. Setelah Pajajaran ditaklukkan, konon kalangan elit sudah memeluk agama Islam. Raja Kerajaan Cirebon. Raja pertama adalah Sunan Gunung Jati, memimpin pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Pada 1479 kedudukannya Pangeran Cakrabuana digantikan oleh putra adiknya yang bernama Syarif Hidayatullah. Setelah wafat, Syarif Hidayatullah dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Yang kedua adalah Fathahillah, memimpin pada tahun 1568 sampai 1570 Masehi. Setelah Gunung Jati wafat, sempat menjadi kekosongan kekuasaan. Bahkan Kesultanan Cirebon mulai diincar oleh VOC. Kekosongan ini kemudian diisi oleh pejabat keraton yang melaksanakan tugas ketika Sunan Gunung Jati berdakwah, yaitu Fadillah. Namun, hanya menjabat selama 2 tahun karena pada 1570 dirinya wafat. Raja ketiga adalah Panembahan Ratu I yang memimpin pada tahun 1570 sampai 1649 Masehi. Setelah Fathahillah wafat, tahta kerajaan jatuh pada cucu Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Raja keempat adalah Panembahan Ratu II yang memimpin pada tahun 1649 sampai 1677 Masehi. Pangeran Rasmi atau Pangeran Kini menggantikan kakeknya, Panembahan Ratu I yang wafat pada 1649. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama Panembahan Adiningskusuma yang juga dikenal sebagai Panembahan Gili Raya atau Panembahan Ratu II. Pada masa pemerintahnya, kerajaan Cirebon terjepit antara dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Pada saat Panembahan Ratu II wafat pada 1677 di Kartasura, terjadilah kekosongan kekuasaan. Islam langsung melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh para pedagang dan pendakwah dari luar Cirebon dan disebarkan langsung oleh para penguasa Cirebon. Seiring berjalannya waktu, Islam di Cirebon semakin menyebar. Hal tersebut dikarenakan dakwah Islam yang dilakukan oleh para ulama didukung oleh Kesultanan Cirebon yang rajanya memang sebagai orang agama Islam. Perekonomian Kerajaan Cirebon. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagangan yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon. Juga memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang dagangan. Lalu budaya Kerajaan Cirebon. Kebudayaan yang melekat pada masyarakat kota Cirebon merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dan membentuk ciri khas sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertunjukan khas masyarakat Cirebon, antara lain tamping, tari topeng Cirebon, sintren, dan sandiwara Cirebonan, dan wayang Cirebon. Peninggalan Kerajaan Cirebon. Yang pertama adalah Keraton Kesepuhan. Kesultanan Cirebon didirikan di dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam. Dalam Agung Pakungwati sekarang menjadi Keraton Kesepuhan. Yang kedua adalah Keraton Kanoman. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kartawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada 1679. Yang ketiga adalah Keraton Kecirebonan. Keraton Kecirebonan berada di Pulasaren, Jalan Kasaran, Kecamatan Kaliman, Kota Cirebon. Keraton yang berjarak sekitar 1 km sebelah barat daya Keraton Kesepuhan dan kurang lebih 500 meter adalah sebelah Keraton Kanoman. Ini dibangun pada sekitar 1800-an. Keraton yang merupakan bangunan tempat tinggal Sultan Kecirebonan dan keluarganya ini menyimpan banyak benda-benda peninggalan sejarah seperti keris, wayang, perlengkapan perang, gamelan, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah Keraton Kaprobanan. Sejarah didirinya Keraton Kaprobanan berawal saat Belanda menawarkan perjanjian persahabatan pada Kesultanan Cirebon pada tahun 1681. Yang kelima adalah Kereta Singa Barong Kesepuhan. Kereta Singa Barong Kesepuhan dibuat pada 1549. Karena kencana ini merupakan karya Penambahan Losari, cucu Sunan Gunung Jati. Yang keenam adalah Masjid Sang Cipta Rasa. Masjid Agung yang Sang Cipta Rasa terletak di sebuah utara Keraton Kesepuhan. Masjid ini tertua di Cirebon, dibangun pada 1840
Konon masjid ini dibangun dengan melibatkan 500 orang dari Majapahit, Demak, dan Cirebon. Sunan Gunung Jati yang merencanakan pembangunan masjid ini menunjuk Sunan Kalijaga sebagai arsitek. Yang ketujuh adalah makam Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug nomor 53, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Makam ini berada di sebuah bukit kecil yang dikenal dengan nama Gunung Sembu. Kompleks pemakaman ini terletak jalur yang menghubungkan Kabupaten Cirebon Indramayu. Yang ke-8 adalah patung macan putih. Dua patung macan putih terletak di halaman depan Keraton Kasepuhan yang merupakan peninggalan Keraton Cirebon. Yang ke-9 adalah Alun-alun Sangkala Buana. Alun-alun Sangkala Buana, peninggalan Kesultanan Cirebon yang saat ini berada di area kompleks. Ya, yang terakhir adalah Kutagara, Wasadan, dan Kunjung. Kutagara Wasadan adalah bangunan di Keraton Kasepuhan berbentuk gapura bercat putih dengan gaya khas Cirebon. Gaya arsitektur Cirebon tampak pada bagian bawah kaki gapura yang berukiran wadasan dan bagian atas dengan diukir dengan ukiran megamendung. Perebutan kekuasaan dan takhta di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat kembali memanas. Kali ini 3 sultan mengklaim diri sebagai pewaris tata sah untuk memimpin Keraton Kasepuhan. Konflik perebutan kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon sudah berlangsung sejak Sultan Sepuh Pangeran Raja Aris Radiningrat meninggal dunia. Sebelumnya, 2 sultan mengklaim sebagai keturunan Raja Keraton Sultan Sepuh Pra-Muhammad Zulkarnain dan Sultan Sepuh Al-Reda II Raden Raja Sajali. Kali ini muncul satu sultan lagi, yaitu Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha. Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha mengklaim sebagai keturunan Sultan Raja IV Keraton Kasepuhan Cirebon Sultan Raja Amir Sena, sehingga merasa berhak mewarisi takhta dan mengukuhkan diri sebagai Sultan Kasepuhan Cirebon. Prosesi pengakuan atau jumenengan Pangeran Wisnu Lesmana Nugraha sebagai Sultan Keraton Kasepuhan Cirebon berlangsung di Gedung Pangada Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Tentunya Kerajaan Cirebon tidak lepas dari kehadiran VOC di Pulau Jawa dan kebangkitan kekuatan kerajaan Islam, yakni Banten di wilayah barat dan Mataram di wilayah timur. Kerajaan Cirebon runtuh bukan disebabkan karena kekalahan dalam medan pertempuran, namun karena perpecahan yang terjadi di dalam kerajaan. Peruntuhan kerajaan Cirebon terjadi mulai tahun 1666 Masehi, tepatnya pada masa kepemimpinan pelanggaran resmi atau Panembahan Ratu II. Penyebab awalnya adalah adanya fitnah dari Sultan Amangkurat I. Beliau memanggil Panembahan Ratu II untuk datang ke Surakarta dan menegurnya tengah berupaya menjatuhkan kekuasaan Sultan Amangkurat I di Mataram, serta bekerjasama dengan kerajaan Banten. Tuduhan tersebut tentu membawa perselisihan antara kedua belah pihak hingga akhirnya Panembahan Ratu II diasingkan di Surakarta dan wafat pada tahun 1667 Masehi. Melihat situasi tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa selaku raja dari kerajaan Banten pun naik pitam dan berinisiatif untuk menyelamatkan kerajaan Cirebon dan putra dari Panembahan II turut diasingkan. Kerajaan Banten. Kerajaan Islam Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil melawan VOC. Ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota. Lalu, Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten. Ia mendirikan pesantren dan masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Banten. Raja-raja Kerajaan Banten. Yang pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabagi yang memimpin pada 1552 sampai 1570 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean yang memimpin pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Yang ketiga adalah Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadang Rama yang memimpin pada tahun 1580 sampai 1590 Masehi. Yang keempat, yang selanjutnya adalah Sultan Abdul Mahafir Mahmud Abdul Lahir atau Pangeran Ratu yang memimpin pada 1596 sampai 1547 Masehi. Islam masuk ke Banten melalui jalur perdagangan dan jalur dakwah. Islam berkembang pesat di Banten setelah berdirinya Kesultanan Banten pada tahun 1527. Peninggalan Kerajaan Banten yang pertama adalah Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf yang memimpin pada 1570 sampai 1580 dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Yang kedua adalah Banteng Surosowon. Banteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang memimpin pada 1542 Masehi.
sampai 1570 sebagai ibu kota kerajaan Banten. Yang ketiga adalah Banteng Swilwich. Banteng ini dibangun oleh VOC pada tahun 1684 sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan di Banten. Yang keempat adalah Istana Kaibon. Istana ini dibangun oleh Sultan Haji yang memimpin pada 1683 sampai 1690 sebagai ibu kota baru kerajaan Banten setelah ia memberontak terhadap ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Yang terakhir adalah makam Sunan Gunung Jati. Makam ini terletak di Cirebon dan merupakan tempat peristirahatan terakhir pendiri kerajaan Banten. Perekonomian Kerajaan Banten. Perekonomian masyarakatnya ditopang oleh kegiatan perladangan. Sebagaimana penafsiran dari naskah Sanghyang Siksakanda Engkaresian yang menceritakan adanya istilah pauma atau peladang, penggarek atau pemburu, dan penyadap. Ketiga istilah ini jelas lebih kepada sistem ladang. Begitu juga dengan nama peralatannya seperti kujang, patik, baliung, koret, dan sedap. Budaya Kerajaan Banten. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten dan bangunan gapura-gapura di Kabupaten Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Kapdel, orang Belanda, pelarian dari Batavia yang telah menganut agama Islam. Susunan istananya menyerupai istana raja di Eropa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu raja di Nusantara yang menentang keras pendudukan VOC di Indonesia. Pada tahun 1652, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan tentaranya untuk menyerang VOC di Jakarta, yang kemudian berujung pertempuran antara Kesultanan Banten dengan Belanda. Peran Sultan Ageng Tirtayasa dalam upaya mempertahankan Kesultanan Banten adalah melakukan sabotase dan perusakan kebun tebu serta pabrik-pabrik penggilingan VOC pada tahun 1656. Pasukan Banten juga membakar kampung-kampung yang dijadikan sebagai pertahanan Belanda. Berkat kegigihannya, sejumlah kapal VOC serta beberapa pos penting berhasil dikuasai oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Runtuhnya Kerajaan Banten. Keruntuhan Kerajaan Banten dimulai dari konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yaitu Sultan Haji. Sultan Haji adalah seorang pemuda yang terpengaruh oleh gaya hidup barat dan bersahabat dengan VOC. Ia kemudian memberontak dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru di ibu kota Kaibon. Konflik antara ayah dan anak ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba dan melemahkan Kerajaan Banten. VOC mendukung Sultan Haji dengan memberikan bantuan senjata dan pasukan. Akhirnya, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa dikalahkan dan ditangkap oleh VOC. Ia meninggal dalam tahanan pada tahun 1692 dan Sultan Haji kemudian menjadi raja boneka yang tunduk pada VOC.